Bang Gamal yang sedang konsentrasi mengendari kendaraannya dan kecepatan agak ngebut, dia terkejut karena ada orang yang tiba-tiba menyeberang di depan kendaraannya. Orang itu seorang perempuan dengan rambut panjang tergerai ke belakang dengan menggunakan baju kurung berwarna putih. Walaupun gerakan perempuan itu cepat, tapi Bang Gamal bisa melihat jelas sosok atau wujud perempuan itu. Kemudian Bang Gamal tetap konsentrasi mengendari kendaraannya karena kecepatan saat itu sangat ngebut. Dan tiba-tiba aroma di dalam mobil berubah menjadi wangi. Dan dari sinilah cerita ini dimulai. Kisah ini diceritakan oleh bokap gue. Jadi bokap gue itu menceritakan temennya, namanya Gamal. Kita panggil aja Bang Gamal. Nah, kejadian kisah ini di sekitar tahun 1980-an. Saat itu Bang Gamal tinggal di kota Tanjung Balai di Provinsi Sumatera Utara. Bang Gamal itu punya profesi atau usaha charter mobil. Dan Bang Gamal sebagai supirnya juga di charter mobil itu. Oh ya, sebelumnya gue ucapin terima kasih untuk kawan-kawan yang udah hadir di channel gue. Semoga kebahagiaan, kesehatan, dan kesejahteraan selalu menyertai kita semua. Oke, gue lanjut lagi ya ceritanya ya. Nah, terkadang Bang Gamal itu suka terima charteran mobil itu lintas provinsi yang ada di Sumatera. Terkadang juga Bang Gamal pernah dapat charteran mobil untuk nganterin langganannya itu di Pulau Jawa. Pada saat Bang Gamal itu dapat charteran atau orderan dari langganannya, Bang Gamal itu selalu ngajak sahabatnya, itu namanya Bang Duloh. Bang Duloh ini sama-sama satu kampung atau sama-sama di satu kota di Tanjung Balai. Nah, terkadang Bang Duloh ini sering nemenin Bang Gamal pada saat Bang Gamal mengendarai kendaraannya nganter langganannya. Dan terkadang Bang Duloh ini juga yang gantiin Bang Gamal pada saat Bang Gamal itu capek lagi nyetir mobil. Suatu hari Bang Gamal itu dapat pesanan dari langganannya yang biasa dia antar. Tujuannya adalah sebuah kota di Provinsi Riau. Nah, seperti biasa Bang Gamal dia menghubungi Bang Duloh. Dia ngajak Bang Duloh itu bisa nggak nemenin Bang Gamal nganterin customernya ke daerah Riau. Disebutin tuh kapan keberangkatannya dan apa aja harus disiapkan. Dan Bang Duloh pada saat diajak sama Bang Gamal dan kebetulan dia juga tidak ada aktivitas, nah dia menyetujui untuk ngikut Bang Gamal nganterin langganannya. Sampailah tiba di hari H, di mana Bang Gamal dan Bang Duloh itu berangkat bersama langganannya menuju sebuah kota di Provinsi Riau. Oh ya, kendaraan yang dibawa Bang Gamal itu minibus. Untuk menuju ke daerah kota di Provinsi Riau itu, Bang Gamal melewati jalur lintas Sumatera di bagian timur. Nah, di situ dia melewati beberapa jalan, termasuk sebuah jalan namanya Jalan Duri. Nah, Jalan Duri ini itu jalannya lurus dan datar. Gue juga pernah ngelewatin Jalan Duri ini sekitar tahun 1999. Dimana di Jalan Duri ini kanan kirinya itu ada rawa, dan di seberang rawanya itu ada pohon kelapa sawit. Jadi kayak seperti perkebunan kelapa sawit. Waktu itu gue melewati lintas Sumatera di Jalan Duri ini sore hari. Nah, gue sering ngeliat orang itu ngebawa tangkapan ikannya. Jadi ikan itu diikat dalam satu ikatan. Itu kayaknya dia itu nangkap di rawa tersebut. Dan itu kanan kiri itu jarang ada rumah penduduk pada saat gue ngelewatin Jalan Duri. Nah, itulah adalah lintas Sumatera yang dilewati oleh Bang Gamal dan Bang Duloh di tahun 1980. Nah, setelah Bang Gamal dan Bang Duloh mengantar langganannya di sebuah kota di Riau, kemudian kan dia harus kembali lagi. Oh ya, di Duri ini termasuk daerah yang rawan begal dan rawan bajing loncat.
Karena jalannya yang lurus, panjang, dan datar, sehingga sangat mudah bajing loncat itu beroperasi di jalan itu. Dan berdasarkan informasi itu, Bang Gamal yang memang sudah biasa melewati lintas Sumatera bagian timur, dia mempunyai target untuk melewati Jalan Duri itu sebelum pukul 12 malam. Karena di atas jam 12 malam inilah itu banyak target-target bajing loncat dan begal beroperasi. Nah, kemudian pada saat dia udah mengantar langganannya yang pesen charter mobilnya, kemudian Bang Gamal langsung pamit, dia langsung balik ke kota Tanjung Balai. Saat itu pukul menunjukkan jam 10 malam. Bang Gamal sudah masuk ke lintas Sumatera, yaitu di Jalan Duri, di titik Jalan Duri. Seperti biasa, Bang Gamal kalau melewati jalan ini dia selalu menggunakan kecepatannya agak ngebut, karena dia takut ada resiko kalau ada orang begal atau apa yang ngalangin jalan. Target dia adalah dia nggak akan berhenti, dia akan ditabrak orang itu. Dibandingin kalau nanti dia berhenti, malah akan resikonya dia akan dirampok atau dibegal. Nah, dengan kecepatan dengan kecepatan agak ngebut inilah Bang Gamal mengendarai kendaraannya. Saat itu Bang Dulo yang duduk di sebelahnya Bang Gamal itu dalam keadaan agak setengah tidur. Nah, situasi di Jalan Duri di pukul 10 malam itu kosong. Biasanya kan ada kendaraan truk dari lawan arah atau berbarangan atau satu arah, itu suka nganterin hasil kebun. Tetapi di malam itu tidak ada kendaraan sama sekali. Terkadang kalau lihat dari jauh pun, ya kan jalannya lurus tuh, lurus datar. Jadi kalau jauh pun itu kelihatan ada cahaya kendaraan. Di malam itu tidak ada kendaraan sama sekali. Pada saat Bang Gamal dia mengendarai kendaraannya dan dia konsentrasi penuh, karena itu kan jalannya lurus, takutnya ngantuk. Tiba-tiba Bang Gamal itu dia agak ngerem mendadak tapi nggak berhenti. Jadi kayak cek kayak gitu, ngambil ngerem tapi nggak sampai berhenti. Dan itu membuat laju mobil kayak terhentak. Nah, Bang Dulo yang tadi agak ngantuk, yang duduk di sebelah Bang Gamal, dia langsung terjaga dari tidurnya. Dia berpikir, ada apa nih Gamal nih? Jarang-jarang Gamal itu dia nginjek rem kalau lewat daerah Duri. Dia pasti akan ngegas terus, karena resikonya sangat berbahaya kalau ada begal. Nah, kemudian dia ngeliat Bang Gamal masih melaju tuh kendaraannya tuh. Jadi kayak ngerem, kayak menghindari sesuatu. Kalaupun ada binatang liar, itu sangat jarang karena kanan kirinya itu rawa seperti itu. Dan kalaupun ada penduduk yang nyebrang, itu juga sangat jarang karena tidak ditemukan perumahan penduduk di pinggir jalan di Jalan Duri itu. Nah, kemudian Bang Dulo dia terbangun. Dia ngelihat Bang Gamal tuh masih konsentrasi tuh nyetir mobilnya, tapi dia diam. Nah, kemudian Bang Gamal ngelihat Bang Dulo yang udah terjaga, dia nanya, "Kau bangun juga loh?" Katanya. "Iya, kau pun bawa mobil pun kayak ngerem apa? Kau menghindari apa kau?" katanya. Nah, karena Bang Dulo nanya tuh, karena dia bingung, orang nggak ada apa-apa kenapa ngerem Bang Gamalnya gitu. Kemudian Bang Gamal ngomong, "Oh enggak, aku tadi agak ada menghindari sesuatu, nggak apa-apa itu," katanya. Nah, mendengar Bang Gamal ngomong seperti itu, ya Bang Dulonya kembali lagi, dia memejamkan matanya, dia berusaha untuk tidur lagi. Nah, ternyata situasi itu, ini dari versinya Bang Gamal ya. Jadi pada saat Bang Gamal mengendarai kendaraannya pada saat dia konsentrasi, dia lurus itu, tiba-tiba dia melihat ada orang yang nyebrang. Jadi dia konsentrasi kan kendaraan kenceng tuh. Dan dari jauh itu kan biasanya kalau ada orang nyebrang itu pasti kelihatan karena jalannya itu datar dan cahaya lampu itu pakai lampu jarak jauh. Jadi nembak langsung tuh kalau ada orang kelihatan. Entah kenapa pada saat dia lagi ngendarin mobil itu ada orang nyebrang. Dan dia melihat orang nyebrang itu, dia melihat gitu. Padahal gerakannya cepat tapi dia melihat gerakan orang itu. Dia melihat yang nyebrang itu adalah perempuan, rambutnya panjang. Pokoknya perempuan lah, orang beneran lah. Jadi rambutnya panjang, pakai baju itu kayak baju kurung gitu. Baju orang-orang situ kan kayak baju kurung.
Dan kemudian ada pakai kayak sarung gitulah, kayak kain gitulah. Jadi bukan sosok-sosok kayak gitulah, bukan lah. Jadi rambutnya panjang, guling langsat, cantik. Dia bilang cantik orang itu. Dia nyebrang gitu kan. Menurut dia gerakannya cepat, tapi Bang Gamal bisa melihat orang itu. Rambutnya panjang, lurus, hitam. Kemudian pakai baju kurung, yang dimana lengan panjang kayak gitu, baju kurung ke bawah, kemudian pakai ada kainnya. Nah, dia berpikir itu orang cantik dia bilang. Tetapi Bang Gamal langsung sadar, gak mungkin orang nyebrang jalan di malam itu. Ditambah lagi kan kanan kiri itu gak ada rumah penduduk dan itu gerakannya cepat. Bang Gamal yang segera sadar bahwa itu adalah bukan orang, tapi dia melihat itu benar seperti orang, dia langsung konsentrasi dengan kendaraannya. Dan dia nggak cerita tuh sama Bang Dulo yang sebelahnya tuh. Jadi yang rem tadi agak mendadak itu gara-gara menghindari orang tersebut nyebrang. Nah, pada saat dia mengendarai, dia konsentrasi lagi, dan itu kecepatan penuh lagi, dia nginjek gas lagi dan mobil itu kencang. Tiba-tiba di dalam mobil itu tercium wangi. Jadi aroma di dalam mobil itu wangi, dan itu mendadak. Jadi wangi baru lah. Jadi bukan wangi kendaraan mobil itu, bukan wangi parfum mobil. Jadi kayak wangi baru gitu. Nah, Bang Dulo yang tadi udah menyaksikan ada orang yang nyebrang, yang dia udah pastilah itu bukan orang, tapi bentuknya seperti orang, cantik lah itu. Kemudian dia mencium bau aroma wangi di dalam mobilnya. Dia udah tahu tuh, dia diem. Dia bilang dalam hati dia, oh ada sesuatu nih di dalam mobil. Nah, Bang Dulo yang tadi mau menjemin matanya, pada saat dia mencium aroma wangi itu, dia langsung melek lagi tuh. Dia melek. Pertama dia yang dilihat adalah lurus ke arah kendaraan. Jadi jalan lurus tuh yang di arah kendaraan itu dia dilihat. Kemudian dia ngelihat ke kanan, ngelihat Bang Gamal. Dia ngelihat Bang Gamal masih santai aja nyetir gitu. Seperti tidak terjadi apapun. Dia masih nyetir nyantai. Dia ngeliat, oh si Gamal masih santai aja nyetirnya gitu kan. Kemudian dia mencium lagi aroma itu, dia memastikan itu bener aroma wangi. Dan ini bukan aroma wangi parfum mobil, bukan. Ini aroma wangi yang baru muncul nih katanya. Kemudian dia lirik lagi tuh sama Bang Gamal. Bang Gamal masih santai nyetir. Padahal saat itu Bang Gamal sedang menyantaikan dirinya. Dia sedang menenangkan dirinya karena dia tahu, karena dia tadi lihat siapa yang nyebrang. Tapi dia nggak bilang sama Bang Dulo. Dan pada saat tercium aroma wangi itu, dia tahu artinya itu apa. Nah, pada saat dia tenang, kemudian Bang Dulo ngelihat si Bang Gamal tenang, ya udahlah, dia diem aja. Kemudian berapa menit kemudian Bang Dulo ngomong, Mal, kau nggak cium aroma wangi, Mal? Nah, Bang Gamal memang tahu situasi itu, dia nggak mau bahas. Oh enggak loh, aku nggak cium apa-apa loh. Kau kali hidung kau lah yang nyium katanya. Dari tadi aku nyetir baik-baik aja, nggak ada yang ku cium wangi-wangi katanya. Nah, Bang Dulo ngelihat ekspresi Bang Gamal yang santai aja, tidak terjadi apa-apa gitu, kayak tenang aja dari awal gitu. Dia bingung, ini yang salah aku atau siapa? Tapi Bang Dulo yakin, dan dia mencium itu wangi, mobil itu wangi, kayak wangi bunga lah. Ya udah, Bang Dulo akhirnya nggak bisa mencemin matanya, dia nggak bisa pejemin matanya, dia langsung lihat ke arah kendaraan mobil, arah lurus jalan itu yang gelap, yang hanya ada sorot lampu jarak jauh aja yang menembus kegelapan jalan saat itu. Nah, Bang Gamal yang udah ngerti situasi itu dan dia berusaha menenangkan diri dan dia tidak mau memperkeruh suasana, dia iseng, dia lihat ke arah spion tengah. Sebelumnya dia nyetir, dia lihat situasi lurus ke depan itu kosong dan itu gelap. Kemudian lihat spion kanan kosong, spion kiri kosong. Nah, tinggal spion tengah. Kemudian dia melihat ke arah spion tengah. Disitulah Bang Gamal terdiam. Bang Gamal pada saat dia melihat spion tengah, dia melihat di belakang kursinya, di belakang dia duduk, di bagian tengah kendaraan. Itu kan minibus. Minibus itu kan ada bagian depan, bagian tengah, bagian belakang.
Di bagian tengah, kursi bagian tengah itu, Bang Gamal melihat ada seorang perempuan duduk, cantik, kulitnya kuning langsat, cantik, seperti orang perempuan cantik lah. Rambutnya panjang, lurus, hitam, kayak perempuan gitu, lurus gitu, kayak perempuan Tanjung Balai lah, cantik. Bajunya tuh baju kurung Melayu, yang sarungnya nggak kelihatan karena kan dia ngeliat setengah kayak gini kan, setengah kayak gitu. Jadi kayak baju kurung Melayu tuh warna putih dengan ada corak-corak kayak bordir gitu. Nah, perempuan itu hanya diam, tatapannya lurus. Jadi mukanya datar dengan tatapan lurus ke depan. Jadi pada saat Bang Gamal ngelihat ke spion tengah, perempuan itu hanya lurus saja. Bang Gamal berpikir perempuan ini pasti tahu kalau dia sedang dilihat sama Bang Gamal. Tapi perempuan itu tidak peduli, dia hanya fokus lurus ke depan dengan raut wajah yang datar. Pada saat itu Bang Gamal ngeliat ini orang, dia bilang, ini pasti orang, tapi nggak mungkin ada orang di dalam mobil. Nggak mungkin, orang dari tadi kendaraannya kosong, kok mobil kan udah kosong. Dan itu dari tadi Bang Gamal pada saat mengendarai mobil, dia selalu ngelihat spion tengah, memang gak ada orang. Sudah pastilah itu bukan orang. Tetapi wujudnya kalau kita lihat, itu seperti orang. Cantik katanya. Nah, dia diam tuh. Dia gak mau perkeruh suasana. Karena dia lagi konsentrasi dan bahaya dengan kecepatan itu. Kalau kenapa-kenapa itu mobil bisa kebalik. Nah, Bang Dulo yang masih mencium tuh aroma wangi. Bang Gamal sebenarnya mencium aroma wangi itu, tapi dia nggak mau bahas. Dia pura-pura tidak terjadi apa-apa sambil nyetir. Nah, Bang Dulo yang mencium dan dia udah berpikir, nih pasti ada apa-apa nih. Nah, akhirnya Bang Dulo berusaha untuk ngajak ngobrol tuh, Bang Gamal tuh. Dia berusaha untuk memecahkan suasana. Diajak ngobrol, diajak bercanda lah. Dia kadang suka cerita yang lucu-lucu gitu kan. Nah, kemudian ketawa lah mereka berdua seperti itu kan. Nah, kemudian Bang Gamal yang sambil ngobrol sama Bang Dulo, kemudian ketawa-ketawa dengan candanya Bang Dulo, karena Bang Dulo itu sebenarnya memecah situasi yang hening itulah, dan berusaha untuk ya supaya tidak ada ketakutan lah, karena waktu itu Bang Dulo takut, dia tahu itu ada sesuatu. Nah, Bang Gamal iseng tuh, dia ngeliat lagi tuh spion tengah, masih ada, itu perempuan masih ada, dan selalu posisi yang sama di tengah, datar, nggak senyum, tatapan mata terus lurus aja. Dah, Bang Gamal itu nyetir, dia berusaha konsentrasi lagi. Bang Dulo ngoceh ya, cerita, dia banyak cerita sambil ketawa lah, mereka kan cerita ini cerita itu gitu kan, sampai udah melewati sebuah jalur, ada batas lah kalau nggak salah di situ, nggak diceritain tuh batasnya mana, tapi masih jalur lintas Sumatera bagian timur. Nah, Bang Gamal ngeliat tuh ke spion tengah. Di situ perempuan yang tadi dia lihat itu sudah tidak ada. Dan pada saat dia lihat itu sudah tidak ada, tadi aroma wangi yang ada di dalam mobil itu hilang. Nah, kemudian dia tenang tuh, sambil nyetir mobil dia tenang. Nah, Bang Dulo yang tadi juga udah bercanda lah, dia bercerita lah, dia guyon macem-macem, dia juga tuh, dia nyium aroma bunganya udah hilang. Aroma wangi lah, wangi bunga lah. Kemudian pas udah hilang, dia ngomong tuh sama Bang Gamal, Mal, kau yakin Mal, kau nggak cium aroma bunga tadi Mal, atau aroma wangi di mobil ini? Bang Gamal yang nyetir dengar pertanyaannya Bang Dulo, dia senyum aja, sambil senyum. Nah, Bang Dulo pun, apa kau senyum-senyum kau ya? Oh, kau bener nih ya, kau mencium tuh wangi tadi, kau cuma diem aja kau ya. Kau bohong sama aku katanya. Nah, Bang Gamal yang udah ngeliat tadi sosok itu udah nggak ada, kemudian dia bercerita lah sama Bang Dulo. Gini loh, bukan aku mau bohong sama kau. Jadi waktu aku kendaraan tadi itu ngelewatin jalur jalan duri itu ada yang nyebrang loh. Nah, yang nyebrang ini loh, itu wujudnya itu kayak orang loh. Perempuan loh, perempuan Melayu lah, pakai baju kurung itu, rambutnya panjang, cantik dia loh. Bukan perempuan yang cerita-cerita yang kayak gitu-gitulah, yang sesuatu itu bukan lah. Ini perempuan, orang, aku yakin tuh orang. Tapi nggak mungkin orang bisa nyebrang secepat itu. Langsung tuh, nggak ketabrak lagi, sus gitu kan. Nah, kemudian aku tahu nih, ini
bukan orang nih, aku bilang nih. Aku tempat konsentrasi karena bahaya kan, kecepatan aku tinggi loh. Kalau aku kenapa-kenapa kebalik mobil kita nih, wah kecelakaan kita nih semua ini. Nah, pada saat aku konsentrasi, nah kau terbangun itu kan pada saat aku nginjek gas nginjek rem mendadak itu kau terbangun kan? Iya, aku terbangun. Pas kulihat, oh nggak ada apa-apa ini kan. Dan kau ngomong santai aja kau, aku lihat ekspresi kau, kata dulu gitu kan. Nah, pada saat itu loh, aku nyium aroma wangi. Nah, dulu ngomong lagi tuh, iya aku juga nyium aroma wangi. Tapi aku lihat kau santai kali kau nyetir kendaraan mobil kau itu. Ya justru itu, karena aku tahu sesuatu, dan aku tahu itu pasti itu sesuatu, aku nggak mau bahas itu, mending aku konsentrasi dulu. Dan kau tahu dulu, pada saat aku lagi ngendarain kendaraan ini, yang saat kau lagi nanya-nanya itu, aku lihat di kaca spion. Itu loh, di belakang kita itu loh, itu ada perempuan yang duduk di tengah. Dulu yang dengar cerita tuh loh untuk kau itu ya kan, ih, yang benar kau cerita itu loh. Kenapa kau nggak cerita sama aku katanya? Aku mau cerita sama kau pun juga takut katanya. Aku pun juga lagi nyetir ya. Bahaya aku kalau nanti cerita kau takut, aku juga takut, bisa kebalik kecelakaan kita ini katanya. Ngomel-ngomel tuh Gamal tuh, karena si dulunya juga ngomel kenapa nggak cerita-cerita. Bang Gamal omelin lagi. Nah, aku lihat loh dari spion tengah itu perempuan itu hanya diem aja. Mukanya itu datar. Kemudian rambutnya itu panjang, hitam, cantik lah itu pokoknya. Pakai baju kurung, bawahnya aku nggak lihat, karena kan itu kan kaca spion tengah. Nah, kau pun ngomong aja, kau ngobrol ya ngajak aku bercanda gitu kan. Ya aku ketawa-ketawa juga lah. Nah, aku lirik lagi itu spion itu. Masih ada dia di situ. Nah, dan karena kau bercerita tentang lucu-lucu kau cerita itu, aku ketawa sampai dalam hati aku. Aduh dulu, jangan kau cerita lucu-lucu. Kalau nanti cerita lucu-lucu dan yang di belakang itu dengar dia juga lucu dengar ceritanya dulu dan dia ketawa, bubar kita semua ini. Dalam hati aku ngomong kayak gitu. Dulu yang dengar bercandanya Bang Gama, kau pun bisa aja katanya. Mana bisa dia bercanda-bercanda sama kita gitu. Kau aja macam-macam dulu. Ya kalau kau cerita kau tuh lucu, menurut dia lucu, dia ketawa pula lah. Bisa lah dia ketawa. Kau pun dari tadi cerita lucu-lucu aja sampai aku ketawa ngakak. Nah, Bang Dulo yang dengar ceritanya Bang Gamal, dia bilang, aduh Mal, kau pun kayak gitu-gitu katanya. Tak cerita kok ke aku katanya. Udahlah Dulo, kau pun tak usah aku cerita, kau tahu lah tanda-tanda itu. Yang penting aku konsentrasi nyetir. Nah, sampailah tuh Bang Dulo sama Bang Gamal dia melewati jalur. Jadi udah masuk ke wilayah yang lain lagi. Itu udah masuk ke wilayah Sumatera Utara. Yaitu di bagian timur. Nah, setelah itu udahlah, suasana sudah tenang, udah masuk ke daerah kota, yang tadi jalan, dimana jalan tuh lurus panjang nggak ada penduduknya, sekarang udah masuk penduduk, udah banyak ada lampu-lampunya, walaupun lampu secukupnya lah ya, tapi yang penting ada penduduk, ada perumahan penduduk di sekitar itu. Nah, itulah cerita Bang Gamal dan Bang Dulo, pengalamannya Bang Gamal sebagai usaha, profesinya itu charter mobil, di mana Bang Gamal itu sebagai drivernya, dan terkadang Bang Gamal itu suka ngajak Bang Dulo untuk nemenin dia nganterin langganannya, dan terkadang Bang Dulo ini juga gantiin Bang Gamal kalau Bang Gamal itu capek ngendarain kendaraannya. Terima kasih untuk teman-teman yang nyimak cerita gue sampai akhir, dan mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang salah atau tidak berkenan. Sekali gue ucapkan terima kasih.